Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hakim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, filsafat dan revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Adanya keadaan tersebut memunculkan antitesa yang bernama Society 5.0, di mana ketika peran manusia telah digantikan oleh tenaga robot atau kecerdasan pada revolusi industri 4.0, maka Society 5.0 lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap eksistensi manusia. Di samping itu, sulit bagi kita untuk menganalisis patologi sosial hanya menggunakan satu pendekatan ilmu, maka perlu adanya yang disebut interdisipliner, yaitu mengintensifkan segala macam ilmu untuk menyelesaikan masalah sosial, sehingga filsafat yang merupakan the mother of science dapat digunakan sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, pada abad 21 ini, filsafat benar-benar mencapai puncaknya. Filsafat pada abad 21 ini benar-benar berjaya dan bakal terakhir bagi mereka yang ingin menjadi seorang pemenang. Selanjutnya, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat dipandang sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sampai ideologi. Hingga saat ini, baik dalam ilmu sosial seperti ilmu pemerintahan maupun ilmu alam seperti fisika, filosofi juga mempengaruhi cara pandang manusia terhadap alam semesta dan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh manusia sebagai tanggapan terhadap lingkungan dan peristiwa yang dialaminya. Filsafat atau filosofi berkembang sejak munculnya kebudayaan manusia dan muncul berbagai aliran filsafat. Di Cina, aliran filsafat yang paling berpengaruh adalah Konfusianisme yang dibawa oleh Konfusius tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi atau Konghucu. Konfusius mengajarkan pentingnya tugas anak kepada orang tua dan tugas rakyat kepada penguasa, dan saat ini menjadi dasar dan sangat berpengaruh dalam budaya Cina. Kesimpulan, filsafat memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi dan berperan sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan beberapa filsuf pada zaman Yunani seperti Plato memberikan gambaran yang jelas terhadap bentuk bahasa, yaitu onoma dan remata. Onana berfungsi sebagai nomina atau subjek, dan remeta berfungsi sebagai adverba atau predikat. Dalam dunia pengajaran bahasa, filsafat juga memberikan jalan yang sangat luas, dimulai dari teori tentang pemerolehan bahasa, baik berdasarkan pandangan behaviorisme dan kognitivisme. Selain itu, filsafat juga memiliki peranan penting di dalam revolusi industri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah
salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.